Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Ina Roto Mulia, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 2503117129. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Gajah 01 pada kelas 6 dengan tema Hukum Halal dan Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran, mari kita buka dengan bacaan doa pelajaran umumnya. Batia, pimpin doa. Sudah berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kalau dipanggil jawabnya kemarin kita sudah belajar di bab 3 tentang apa? Yang artinya saling memaafkan. Hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, itu nanti menjelaskan tentang pengertian makanan halal dan haram dengan benar, kemudian mengidentifikasi dasar hukum, jadi dasar-dasar apa yang mendasari halal dan haram. Kemudian ada sebab-sebab kenapa kok bisa jadi halal dan haram, itu apa sih sebabnya. Kemudian nanti tujuannya agar bisa mengelompokkan contoh makanan halal dan haram dan menunjukkan sikap selektif dalam memilih makanan dan minuman. Jadi tidak asal makan, asal pilih, jangan. Jadi harus ada hal-hal yang diperhatikan. Kita tepuk halal dulu, bukan tepuk sakinah. Tepuk halal. Kami anak soleh, cinta produk halal. Yes. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik. Andi ini sedang di Indomaret. Mau di Indomaret, dia bingung mau pilih yang mana ya, minyak goreng, snack, atau yang mana. Nah, kira-kira kalau kalian jadi Andi, apa yang kalian jadi pertimbangan pertama? Ketika kita mau beli jajan, mau beli snack, mau beli beras, mau beli minuman, mau beli apapun di Indomaret, itu harus ada hal yang dipertimbangkan, yaitu apanya? Ya, tentunya produknya harus halal. Sebelum kita ke materi, ya, kalian diminta untuk mengidentifikasi klasifikasi makanan dan minuman yang halal dan haram. Kita akan membagikan ke KPD, ya, nanti
kalian bisa dikerjakan dengan kelompok masing-masing. Silakan membuat kelompok menjadi 5 kelompok. Satu kelompoknya berisi 4 siswa. Berarti depan belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke. Baik, di sini Bu Ina punya punya lembar LKPD. Di sini ada gambar, silakan nanti kalian tempel di sini. Di kolom halal haram, silakan kalian labeli menggunakan ini. Yang kuning itu untuk yang haram, yang hijau untuk yang halal. Dikerjakan dengan kelompok masing-masing. Kelompok 5. Beri tepuk tangan. Jangan lupa perkenalan dulu. Dari kelompok berapa? Anggotanya siapa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja. Ini ada Arifah, Dian, Natalia, sama Ani. Modelnya juga seperti apa? Ini pertama ada sapi. Sapi itu adalah yang Sapi maksudnya halal kan? masuk haram ya. Ular juga termasuk? Betul. Terus Masuk haram ya teman-teman. oke, darah juga termasuk haram. Nanti kalau ada yang jualan darah dimasak, jangan dibeli. Maksudnya Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا في الحياة إليك، رام كل قربا سيدي لبيك، قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك، قلبي في المدينة وجد السكينة محمد. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Sekarang kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang Bunda akan menyampaikan pengertian halal dan haram itu apa. Ya, halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, diizinkan, atau tidak dilarang. Jadi hukumnya adalah boleh digunakan, boleh dikonsumsi, dan boleh dilaksanakan. Sebaliknya, kalau haram itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, tidak diizinkan, dan dilarang untuk digunakan, dikonsumsi, dan dilaksanakan. Kemudian ini contohnya ada daging,
sapi, kemudian air kelapa ini umumnya juga boleh, kemudian ikan laut tidak perlu disembelih satu-satu ya. Kalaupun sudah mati boleh langsung dikonsumsi. Kemudian jus ini juga enak sekali ya kan? Ya. Tapi yang busuk-busuk jangan karena bisa bisa berbahaya. Kemudian ada kambing ini juga hukumnya baik. Nah ini adalah contoh makanan dan minuman haram. Di sini ada vodka. Vodka tahu? Tahu apa itu? Atau arak ya. Ini karena makanan minuman ini adalah minuman yang bikin mabuk, bisa menghilangkan stres, akal sehat, menghilangkan stres. Jangan stres, jangan langsung minum ini, jangan. Nggak boleh. Kemudian ini yang paling ikut sendiri ini siapa? Bukan Ica ya? Bukan. Oke, berarti yang ikut sekali. Kemudian ada anjing ini juga diharamkan. Kemudian yang berwarna hijau lucu ini. Ya. Kemudian yang atas itu adalah darah. Ada yang pernah menemukan darah tapi sudah berbentuk makanan? Baik, sekarang dasar hukum halal haram itu ada tiga dasar hukumnya, yaitu yang pertama ada yang kedua ini ada hadis, yang terakhir ini adalah ijtihad atau usaha dari ya betul sekali, usaha dari kesepakatan para ulama. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan secara jelas sekali ini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagi kalian yang orang-orang muslim memakan bangkai. Bangkai itu jangan dimakan. Darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah itu juga tidak boleh dikonsumsi. Gitu. Misalkan ada yang menyembelih sapi, tapi yang disebut adalah nama berhala, dengan menyebut nama berhala. Kalau misalkan ada, ini berarti tidak boleh. Nah, kemudian dasar hukum yang kedua adalah hadis. Di dalam hadis ini adalah isinya semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Kalau di dalam Al-Quran itu hanya menjelaskan tentang bangkai, darah, kemudian apa tadi? Babi. Nah, kalau di sini ini fungsinya sebagai penjelas apa yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya kalau di dalam di dalam Al-Quran itu hanya disebut tidak boleh dihalalkan, diharamkan, hanya begitu saja kan. Nah, kalau di hadis itu dijelaskan sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Jadi ini harus hati-hati. Antara halal dan haram itu ada hal yang ada hal di tengah-tengah namanya syubhat atau ragu. Ini halal apa haram ya? Tidak tahu. Antara halal dan haram ini namanya syubhat. Pernah kalian menemukan perkara yang halal dan haram yang perkara syubhat? Apa? Ya, nanti kita cari ya. Kemudian yang selanjutnya, dasar hukum selanjutnya ada ijtihad, yaitu usaha dari para ulama untuk menentukan suatu perkara yang belum ada di Al-Quran maupun di dalam hadis. Kalau Al-Quran sama hadis itu biasanya menjelaskan apa yang ada di masa dahulu, belum masa modern. Tapi kalau ijtihad ini adalah isinya kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum benda-benda atau makanan yang ada di era sekarang. Seperti makanan modern yang berbahan kimia. Kalau dulu kan belum ada bahan kimia. Nah, kalau sekarang kan sudah ada banyak sekali makanan, snack, ada formalin, ada micin dan sebagainya. Nah, itu
itu adalah yang membahas adalah para ulama. Karena nggak mungkin kita tanya langsung sama Nabi Muhammad ya, karena beliau sudah wafat. Ya. Kemudian hewan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Di Al-Quran yang disebutkan tidak boleh makan babi, tidak boleh makan bangkai, tidak boleh makan darah. Kemudian kalau di istihad ini membahas yang tidak ada, contohnya seperti biawak. Makan biawak boleh apa enggak, ular boleh apa enggak, buaya boleh apa enggak. Nah ini dibahas dalam istihad, maksudnya di kesepakatan para ulama. Ulama yang membahas ini, perunding ini, halal atau haram. Kemudian yang terakhir adalah label halal. Nah, label halal, pernah kalian melihat logo halal? Halal, nah contohnya seperti ini, halal. Di sini ada MUI. Nah, kumpulan para ulama ini disebut dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, saya lanjut. Nah, yang selanjutnya ada sebab-sebab halal dan haram ada 3. Ada zat, sifat, dan proses. Apa tadi? Zat, sifat, dan proses. Oke, baik. Nah, sebab karena zat itu memang asli bendanya itu dihalalkan atau diharamkan. Sudah dari sononya, sudah dari Allah itu sudah dihukumi halal dan sudah dihukumi haram. Air itu hukumnya halal, karena sudah jelas bahwa melabeli itu halal. Darah hukumnya haram, karena najis itu hukumnya haram. Dan ini jelas ya. Kemudian sampai sini ada pertanyaan? Ada. Baik, saya lanjutkan. Yang sebab sifat, haram sifatnya berarti benda atau makanan itu asalnya halal. Asalnya halal tetapi menjadi haram karena ada sifat tertentu yang menyertainya. Jadi awalnya halal bisa berubah menjadi haram. Contohnya membahayakan kesehatan itu contohnya seperti makanan basi. Makanan basi berarti tadinya itu dimasak enak, tapi dimakan 5 hari kemudian ini otomatis basi. Sudah haram sifatnya sudah berubah. Kemudian makanan yang beracun ini juga sama. Makanan nasinya enak tapi dicampuri sama racun tikus. Ya kan? Ini berarti kemudian berubah yang tadinya halal menjadi haram. Kemudian ada makanan yang kotor. Makanan yang kotor, misalkan kalian lagi makan cikinya jatuh, 1 hari kemudian diambil lagi mau dimakan. Ya, ini juga tidak boleh. Hukumnya sudah berubah menjadi haram. Kemudian ada hewan yang halal tetapi berbahaya. Contohnya adalah ikan buntal. Tahu ikan buntal gak sih? Yang kalau dibanting itu langsung gitu kan. Nah, pernah lihat gak? Lihat beneran. Tidak, belum lihat. Hari ini nyerok sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya ada jamur beracun. Jamur itu boleh sebenarnya halal, tapi kalau yang mengandung racun itu tidak boleh. Ya, yang beracun hukumnya haram. Yang selanjutnya sebab yang ketiga itu karena proses. Makanan atau minuman bisa menjadi haram itu kalau benda atau makanan yang asalnya halal tapi menjadi haram karena cara memperolehnya atau prosesnya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya cara pembelian yang salah nih. Contohnya ada ayam hidup dipotong, disembelih tapi tidak membaca basmalah. Ya, anggar langsung dipotong. Terus nyembelih sapi juga tidak menyebut nama Allah. Ini juga hukumnya berubah menjadi jadi kalau kalian mau mengkonsumsi daging-dagingan itu perlu dipastikan benar-benar ini cara menyembelihnya bagaimana, sah atau tidak. Karena kalau misalnya tidak sah itu berarti nanti berubah menjadi haram. Kemudian cara memperolehnya haram. Nih, contohnya korupsi. Kita mau makan nasi di warteg. Nasi di warteg itu hukumnya halal. Tapi kalau kita belinya menggunakan uang hasil korupsi, uang hasil mencuri, itu berarti nasi yang kita makan berubah menjadi ya, karena ini
prosesnya. Jadi kalau misalkan apa saja yang masuk ke dalam mulut itu harus semuanya dalam proses yang halal. Halal cara membelinya, halal cara memprosesnya, halal cara kita mendapatkan uangnya. Pokoknya semuanya harus halal. Baik. Kemudian yang terakhir, proses pengolahan yang haram dicampur dengan bahan yang haram. Ini contohnya misalkan ayam goreng. Ada suatu warung menjual ayam goreng. Ayam goreng di sana ternyata warung itu tidak hanya menjual ayam goreng. Ada babi, kalau babi itu testrium. Nah, ada menjual makanan babi juga. Otomatis alat-alat yang ada di sana itu juga terkontaminasi dengan babi. Iya, benar sekali. Yang ada di babi. Nah, otomatis makanan yang terkontaminasi bahan yang haram atau badan yang haram itu juga ikut haram. Itu juga tidak boleh dikonsumsi. Ya, oke, baik. Makan makanan sudah, sekarang kita ke ciki yang biasa kita konsumsi, ya kan? Ciki. Nah, dari sini setelah ini nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi snack yang sudah kalian persiapkan dari rumah, ya. Baik. Ini di sini snacknya namanya Cindy. Ya. Snack Cindy ini keripik ikan. Keripik ikan ini nama produknya. Ya, nama produknya. Di sini ada label halalnya. Nanti kalian diminta untuk mengidentifikasi label halalnya. Kemudian ini adalah PT yang memproduksi. Kemudian BPOMRIMD. Kalau kalian menemukan di buku snack ada tulisannya BPOMRI, itu berarti nomor izin edar dari BPOM. Kemudian di sini baik digunakan sebelum kita mengkonsumsi kita harus melihat kira-kira itu sudah kadaluarsa atau belum. Kita cek di sini. Tuh. Terus kemudian bahan-bahannya itu apa saja, mengandung apa saja, apakah itu bahan-bahannya itu baik semua, apakah ada yang berbahaya atau tidak. Kalian bisa mencari di informasi nilai gizi. Cari di sini. Kemudian ini juga daftar bahan-bahannya, bisa mencari di sini. Kira-kira itu termasuk bahan-bahan yang aman atau tidak untuk dikonsumsi. Misalkan karena di dalam ciki itu biasanya tidak ada tulisannya ciki ini berbahaya kalau dikonsumsi dalam jangka panjang, itu tidak ada seperti itu kan. Kita yang harus selektif dalam memilih tugas kalian untuk menganalisis kemasan atau produk makanan minuman yang sudah kalian persiapkan dari rumah. Ya, kelompoknya seperti tadi, tidak usah berubah. Kita akan bagikan lembarnya. Silakan kalian bisa kerja dengan kelompok masing-masing. Kelompok juga. Kelompok 4. Silakan kalian mengkaji sesuai yang ada di dalam tabel. Itu kalian cari nomor BPOM-nya, kemudian tanggal kadaluarsa dan label halalnya. Kalian tempel di situ.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Sofita dari kelompok 4. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang produk makanan. Produk yang kami amati adalah kopi dan Nexstar. Kami memilih produk ini karena sering dijual baru di rumah. Nama produk kopi, nama PPOM-nya ada, tanggal kadaluarsanya juga ada, label juga ada. Kemudian produk yang kedua, Yang kedua Nexstar, bisa nomor PPOM-nya juga ada, tanggal kadaluarsanya juga ada, dan label halalnya juga ada. tanggal kadaluarsa sampai tahun berapa? 2020, 2020? 2026. Berarti masih aman. Oke, baik, ada sanggahan tidak? Tidak. Oke, baik, silakan langsung diri. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Itu artinya ya, ketika kita mau mengkonsumsi makanan perlu diperhatikan kehalalannya itu kira-kira ada label halalnya atau tidak, itu disembelih dengan cara yang baik atau tidak, matinya ayam, matinya kambing itu dengan cara baik atau tidak, ditembak, disembelih atau bagaimana, itu perlu diperhatikan. Baik, kita tadi sudah belajar menganalisis halal haram sudah, kemudian mengidentifikasi halal haram sudah, kemudian sudah tahu pengertian halal haram, dasar hukum halal haram, kemudian sebab-sebab halal haram juga sudah. Kemudian yang terakhir ada menganalisis produk makanan atau snack. Berarti tadi dasar hukumnya ada berapa? Ada 3 apa saja? Al-Quran, hadis, kemudian sebabnya ada berapa? Sebab halal haram ada 3. Yang pertama ada sifat, kemudian proses. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, kita bermain dulu. Bermain tapi sambil belajar. Baik, kita undi dulu. Bilkis. Nah, di antara 1 sampai 24 silakan pilih salah satu angka. 13. Oke, jangan turun dulu. Nah, ini. Daging babi termasuk makanan yang dilarang dalam surat Al-Maidah ayat 3 dan hukum makan kunyit adalah haram. Oke, benar atau tidak? Oke, betul. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا في الحياة إليك، رام كل قربا سيدي لبيك، قلبي في المدينة
وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبي. Baik. Biasa ternyata sudah paham semuanya. Nanti sampai rumah, pokoknya kalian ketika mau makan apapun jangan lupa untuk selalu cek ke halamannya. Ya. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang bab selanjutnya yaitu bab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Baik, silakan bisa Mas. Mas kemudian Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. baik, terima kasih. Mohon maaf dari sebelumnya kalau ada kesalahan. Ulangnya hati-hati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi